Ini ontak ngadu mek saya, kebanyakan kerja sedikit dikasih makan. Nah, begitu. Dulu ada batu-batu yang bersalam pada saya dan saya masih ingat batu-batu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedang taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Kashful Ghummah Ma'an Nabi Rahmah. Masih berkenaan dengan Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatil hayawan. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berinteraksi dengan hewan. Ya, bahasannya agak panjang, tapi semuanya emang begitu ya. Jadi semua sub bahasan itu memang panjang. Poin yang keempat adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala takhlisil bahaimi minal mazalimi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkeinginan sangat untuk membebaskan hewan-hewan dari kezaliman. Jangankan ada orang dizalimin, ada hewan dizalimin aja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pengen bebasin hewan tersebut. Fa'an Ya'la ibni Murrata as-Saqafi radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ya'la bin Murrah as-Saqafi radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, baina nahnu nasiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id mararna bi ba'irin yusna alaihi. Ketika itu kami melewati seekor unta yang sedang diberi minum. Falamma ra'ahul ba'iru jarjaro, maka ketika unta tersebut melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarjaro, itu unta mengeluarkan suara keras. Itu unta meraung ya, istilahnya, mengeluarkan suara khasnya, seakan-akan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa tidak ada suatu apapun yang di kolong langit itu kecuali mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa asil jinni wal insi, kecuali dari kalangan ahli maksiat, dari para jin dan manusia yang belaga kagak kenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta ini mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a jironahu, dan unta ini meletakkan jironnya, sininya. Jadi dia begitu menunduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa waqafa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berhenti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan beliau berkata, aina sahibu hadzal ba'ir, siapa yang punya nih unta, mana yang punya nih unta, begitu. Faja'a, maka datanglah si pemilik unta itu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi'nihi, ente jual nih unta mek saya. Ente jual nih unta mek saya. Gak ada hujan, gak ada angin, tahu-tahu Nabi bilang, nih unta jual aja mek saya. Faqala la, enggak ya Rasul, jangan. Bal ahabuhu laka, saya hibahkan saja ini unta buat Tuhan. Kalau emang Anda tertarik sama ini unta, saya kasihin aja. Ya, faqala la bi'nihi, enggak, jual aja, berapa harganya? Begitu. Qala la bal ahabuhu laka, enggak ya Rasul, ambil aja, saya hibahin, saya hadiahin buat Anda. Wa innahu li ahli baitin malahum ma'isyatun ghairuhu. Cuman nih onta punya satu rumah, punya satu keluarga yang memang untuk keluarga cari ontaknya, pakai cari nafkahnya pakai ini onta. Ini aneh juga begitu.
Ya, dia pengen kasihin ontaknya Rasulullah SAW, tapi padahal tuh ontak ya milik dia sekeluarga yang dia cari nafkah pakai ontak tersebut. Ini dia di satu sisi hadis ini menerangkan betapa sahabat itu Rasulullah SAW nggak ada perhitungannya, begitu kan istilahnya. Ini ontak punya kami sekeluarga yang kami mencari nafkah dengannya. Tapi kalau Tuhan berminat terhadap ontak ini, ambillah ontak ini sebagai hadiah dari kami. Lah, dia nih, enggak, jual aja, berapa harganya? Enggak ya Rasul, ambil aja sebagai hibah. Ya. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda, qala amma idza dzakarta hadza min amrihi. Kalau seandainya kamu sebutkan, ceritakan, kalau kamu ceritakan tentang keadaan onta ini, saya mau terima. Tapi karena kamu nggak sebutin, maka saya tidak bisa terima onta ini, baik dengan cara membeli maupun dengan cara hibah. Saya nggak mau terima onta ini. Cuman saya kasih tahu, wa innahu syaka kasratal amali wa qillatal alafi. Ini onta ngadu mek saya, kebanyakan kerja, sedikit dikasih makan. Nah, begitu. Ya, jadi jaro-jaro waktu ajilanahu, lihat Nabi meraung, ya kemudian merunduk ke hadapan Nabi SAW. Ini salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW. Ya, dia mengerti bahasa binatang, walaupun itu tidak selalu diunjuk-unjukkan oleh Rasulullah SAW. Kan bisa kalau lagi di perang, begitu, lagi di perang, Nabi ngerti bahasa kuda, Nabi ngerti bahasa onta, begitu kan istilahnya. Nabi perintahin aja tuh onta-onta sama kuda, suruh celakain orang-orang yang merangin beliau, iya kan. Ya, itu kan ada istilahnya tuh, dulu ada apa namanya, kuda itu, kuda yang paling jelek itu jamuhan, karena jamuhan kudanya itu suka ngerem ngedadak, yamna'udharahu wajamuh, begitu istilahnya itu yakifu mufajaatan. Kuda-kuda paling jelek tuh begitu, jadi lagi lari kenceng itu, toto dia berhenti gitu, nguk kayak orang yang di atasnya ngejong ini apa namanya, nyuk seluk begitu. Nabi bisa aja suruh binatang-binatang kayak begitu untuk berbuat begitu kepada musuh-musuh. Beliau ngerti bahasa binatang, beliau dicurhatin namanya binatang, begitu ya. Ini salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW. Ya, seperti halnya Nabi Sulaiman, cuman Rasulullah SAW lebih dahsyat lagi. Beliau ngerti bahasa batu. Ya, ada beberapa hadis yang meriwayatkan begitu. Ada batu-batu gitu, ada batu-batu dulu di Mekah itu yusallimu alaiya. Dulu ada batu-batu yang bersalam pada saya, dan saya masih ingat batu-batu tersebut. Jadi Nabi itu apa namanya punya banyak mukjizat gitu. Salah satunya mukjizatnya adalah beliau mengerti bahasa binatang. Jadi ini onta ngadu sama saya, itu fainaha syaka kasratal amal wa qillatal alaf. Dia ngadu sama saya, banyak kerjaan dan sedikit dikasih makan. Fa asinu ilaihi. Maka berbuat baiklah kepada ini binatang. Ya, kasih makan secukupnya, kasih waktu istirahat secukupnya. Kalau bisa jangan dipekerjakan, jangan disuruh kerja ini binatang di waktu malam. Begitu. Ya kalau binatang waktu malam nggak ada lemburannya, nggak ada upah lembur kan, begitu. Kalau orang kan, kalau kita punya karyawan, kalau misalnya kita suruh kerja di luar jam kerja kita, luar jam kerja dia, kita kasih lembur. Kalau binatang lemburnya apaan? Makan udah kenyang dia, gitu. Jadi itu ada kaidah-kaidah ya, larangan dari Nabi SAW ya untuk memanfaatkan binatang dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Baik, ini yang kita pelajari, mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa
ورضي الله تبارك وتعالى عن سادنا أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.